Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, marilah kita sama lanjutkan berkaitan dengan masalah fikih, yakni masalah qasama. Masalah qasama. Jadi kita ulangi bahwa qasamah ialah dakwaan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan darah. Misalnya pembunuhan, kemudian pemotongan anggota badan dan sebagainya. Dakwahan tersebut disertai dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang menguatkan kebenaran dakwaan. Pendakwa dapat diterima. Dakwaan pendakwa dapat diterima setelah pendakwa bersumpah 50 kali. Jadi dakwaannya baru diterima dengan syarat si pendakwa harus bersumpah 50 kali. Kemudian dia berhak menerima pembayaran diat. Berhak menerima pembayaran diat. Jika tanda-tanda yang dimaksud itu tidak didapatkan, tidak diperoleh tanda-tanda tersebut, maka yang berhak sumpah adalah si terdakwa. Adalah si terdakwa. Nah, itulah kira-kira keterangan masalah qasama. Masalah qasama. Kemarin kita sudah bahas sebagian. Kemudian pada hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza halafal muda'i wa idza halafal muda'i istahaqqad diyat wa la taqaul qasamatu fi qat'i torfin. Wa idza halafa muda'i, dan apabila bersumpah muda'i atau pendakwah ini bersumpah, apabila dia telah bersumpah istahaqqad diyat, maka dia berhak mendapatkan diat. Dia berhak mendapatkan diat. Wala taqaul qasamatu, dan tidak jatuh, tidak terjadi qasamah fi qat'i tarfin, di dalam pemotongan anggota badan, jika memang di tempat itu tidak ada tanda-tanda atau bukti-bukti. Jadi intinya qasama itu bisa terjadi manakala ada tanda-tanda atau bukti-bukti yang menguatkan. Wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudai alaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu ala muda'a alaih. Dan jika tidak ada di sana lausun, enggak ada tanda-tanda, tidak ada bukti-bukti, fal yaminu alal mudda'a alaih, maka sumpah atas orang yang didakwa atau orang yang dituduh, maka dialah yang menjalankan sumpah, dia angkat sumpah. Jadi orang yang tertuduh itu akan angkat sumpah jika memang tidak ada bukti-bukti bahwa dialah yang membunuh. Fayahlifu khamsina yaminan, lalu dia bersumpah 50 kali. Jadi gitu. Kalau nggak ada bukti, nggak ada tanda dia yang membunuh, ya, dia bersumpah, maka yang membunuh ini kan menjadi terdakwa. Nggak ada itu tanda bagi dia bahwa dia yang membunuh, maka si terdakwa ini atau si tertuduh angkat sumpah sebanyak 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala qatilun nafsil muharramati kaffaratun itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, ini bicara berkaitan masalah kifarat. Berkaitan masalah kifarat. Wa ala qatilun nafsil muharramati, dan atas orang yang membunuh daripada jiwa yang terhormat, yang enggak boleh dibunuh, haram untuk dibunuh. Dan orang yang membunuh jiwa orang yang terhormat kafaratun, maka wajib atasnya kifarat. Dia kudu bayar kifarat, orang yang membunuh tadi itu. Itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati. Jadi kifaratnya yaitu memerdekakan budak yang mukmin, memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari cacat yang membahayakan. Jadi si budak itu nggak boleh ada cacat. Budak itu kan memang dibeli, dia dijadikan budak karena untuk keperluan pekerjaan yang memang membantu tuannya. Oleh karena itu si budak yang dimerdekakan ini kudu mesti nggak boleh cacat, nggak boleh cacat yang dapat membahayakan. Jadi yang pertama kifaratnya adalah itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati, yaitu memerdekakan budak yang mukmin, yang selamat dari cacat yang membahayakan. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka
apabila dia tidak menemukan budak, diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain, syahrain mutatabi'ain. Dia mesti mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan orang yang terhormat, ya. Jadi yang pertama kafaratnya yaitu memerdekakan budak. Wa ala qatilin nafsil muharramati, dan atas orang yang membunuh daripada jiwa yang terhormat. Jadi yang dimaksud dengan orang yang terhormat, jiwanya ialah semua orang muslim yang dilarang dibunuh. Jadi ini jiwa-jiwa kita ini nih kong, jiwa-jiwa yang terhormat. Umat Islam itu jiwanya terhormat, gak boleh dibunuh. Ini memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terhormat jiwanya ialah semua orang muslim yang dilarang dibunuh. Jiwa atau nyawa orang muslim terpelihara, nggak boleh dibunuh kecuali karena salah satu dari 3 hal baru boleh dibunuh, ya. Sebagaimana diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Kanjeng Nabi mengemukakan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal darah orang muslim yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. An-nafsu bin nafsi. Yang pertama, membunuh jiwa dengan sengaja. Membunuh jiwa dengan sengaja. Kemudian wasayyibuz zani. Yang kedua adalah duda atau janda atau orang yang telah kawin berzina. Nah, kalau hukum zina kan dirajam tuh sampai mati. Dirajam sampai mati. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wal mufariqu lidinihi tariku. Wal mufariqu lidinihi tariku lil jama'ati. Ini yang ketiga. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, serta meninggalkan bergabung dengan golongan muslimin.
Ini adalah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang murtad itu boleh dibunuh. Boleh. Tadinya Islam, Muslim, kemudian murtad. Ya. Kemudian murtad pindah ke agama lain. Boleh dibunuh. Ya, ini ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah. Jadi agama itu nggak boleh dibakal main-main. Sekarang Islam, besok jadi Kristen, besoknya lagi jadi Buddha, besoknya lagi jadi Hindu. Dulu mau dibunuh emang. Kotor kan ada di Quran. Iya, jadi agama nggak boleh dibuat main-main. Hukumnya di dalam Islam, manakala seorang Islam murtad, Muslim yang tadinya Muslim kemudian murtad, meninggalkan agama Islam, masuk ke agama lain, atau mungkin katakan jadi ateis misalnya, jadi ateis atau masuk agama lain, intinya dia murtad, maka boleh dibunuh, halal darahnya. Ya Kong ya? Iya. Halal darahnya, boleh dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kafir zimmi. Kafir zimmi dan orang yang dilindungi keamanannya oleh negara, orang-orang tua renta dan anak-anak, demikian juga janin, hukumnya seperti muslim dan hal tidak boleh diganggu jiwanya. Jadi orang kafir jinni itu nggak boleh jiwanya diganggu, nggak boleh dibunuh, ya. Karena kafir jinni itu memang tidak memerangi Islam, tidak memerangi Islam. Ya. Kemudian orang-orang tua renta dan anak-anak itu nggak boleh dibunuh. Demikian juga janin. Jadi mereka itu hukumnya seperti muslim dalam hal tidak boleh diganggu jiwanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang terhormat. Kemudian dikemukakan orang yang membunuh jiwa orang yang terhormat wajib atasnya kifarat. Wajib atasnya kifarat, mesti bayar kifarat. Itku rokobatin mukminatin salimatin minal uyubil mudirroti. Kifarat pertama yang harus ditunaikan adalah memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari cacat yang membahayakan. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka jika dia tidak menemukan budak untuk dimerdekakan, fa illam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan fasyam syahrain mutatabi'ain, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh di Nasail Ibad, ya kan? Iya. Bahwa nanti pada menjelang hari kiamat ada tanda-tandanya
bahwa seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya. Tanda. Nah, ini terjadi dalam perspektif yang positif bahwa nanti perbudakan itu sudah tidak ada. Jika si budak perempuan ini melahirkan anak tuannya, maka anaknya si budak menjadi orang yang merdeka. Ya. Jadi kalau budak perempuan, bapaknya orang yang merdeka, katakan tuannya, maka anaknya tersebut akan menjadi orang yang merdeka. Nah, ini memberikan perspektif secara positif di masa yang akan datang, dan tujuan daripada Islam menghapuskan perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Nah, ini mempunyai kesinambungan. Fa illam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan budak. Ada kesinambungan di sini. Yang pertama adalah kafaratnya memerdekakan budak. Kifarat yang pertama memerdekakan budak. Sejalan tuh dengan tujuan Islam. Tujuan Islam yaitu meniadakan perbudakan. Kayak saya bilang kemarin di dalam pembahasan Nasoihul Ibad, banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum sebagai bentuk kifarat, yaitu yang pertama memerdekakan budak. Ini memberikan indikasi bahwa memang Islam akan menghapuskan perbudakan. Demikian yang bisa kita kaji, insya Allah nanti kita akan bahas kembali berkaitan dengan dalil. Fa idlam yajid wasyamu syahraini mutatabi'ain, maka jika dia tidak mendapatkan budak, wasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus puasa, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.